Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biasa. Tentunya di sini kita belajar soal PKK. Masih ingat kan apa materi yang sudah saya bahas sebelumnya? Yang kemarin saya share sebelumnya materi tentang apa? BMC. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, terkait dengan BMC atau bisnis model kanvas. Oke, mungkin dari kemarin yang saya share, mungkin dari sekarang udah ada yang baca atau pahami kurang lebih maksud dari BMC. Mungkin di sini ada teman-teman yang pengen ngasih pendapatnya terkait apa itu BMC. BMC bisnis model kanvas. Sebuah kanvas yang menceritakan tentang bisnis. Bisa digunakan oleh pemilik yang sudah berjalannya bisnis atau yang ingin memulai bisnis tersebut. Oke, kita lanjut ya. Tadi pendapat dari Raden udah betul ya terkait dengan BMC itu apa. Ya, tentunya BMC adalah sebuah kanvas yang menceritakan agar lebih mudah terkait dengan apa perencanaan atau bisnis yang ingin dimulai. Bisa juga digunakan pada saat bisnis tersebut sudah mulai berkembang. Nah, di sini bisnis model kanvas kita lihat alasannya kenapa memakai BMC. Karena tentunya dengan secara ringkas menggambarkan 9 poin penting dalam perencanaan bisnis tersebut. Menganalisanya lebih mudah, tidak sulit untuk digunakan, kemudian membantu kita dalam merencanakan usaha. Kemudian universal, dapat digunakan di hampir semua jenis bisnis, termasuk sebuah ide yang ingin mempromosikan penjualan produk barang atau jasa. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini ya, bisnis model kanvas. Untuk yang pojok kanan, kita mulai dari sini dulu untuk menganalisanya. Tentunya kita menargetkan yang awal tuh pada saat kita membuat ide itu, yaitu tujuan dari ide tersebut atau target pasar, lebih tepatnya customer segment atau segmentasi calon pelanggan. Nah, di sini kalian bisa menganalisa calon customernya itu mulai dari gender atau jenis kelamin, umur, kemudian status pekerjaan. Biar lebih jelas ke depannya apakah ini kalian itu benar-benar menargetkan di calon customer itu. Kemudian di sini lanjut ada customer relationship. Kemudian customer relationship itu lebih ke bagaimana caranya kalian bisa menarik calon pelanggan ke depannya. Misal mengadakan yang namanya hal-hal promo yang menarik. Salah satu yang bisa membekas. Kemudian channel. Nah, di sini kalau channel semisal tempat ya atau saluran kalian bisa memasarkan. Ada yang bisa ngasih contohnya untuk channel? Kita ambil contoh perusahaan yang saat ini baru mulai. Jika boleh. Atau mungkin yang di Bogor, kita ambil contoh mie gacor aja ya. Ya, Pak. Benar. Di value proposition. Ada yang tahu artinya value proposition? Value apa value? Tempat. Bukan place, tempat. Harga. Nilai. Posisi ini atau lebih tepatnya mungkin kalau di
Perencanaan saya itu kira-kira nilai apa yang atau ciri khas keunikan yang lebih dari pesaing lainnya. Kita ambil contoh lagi. Kalau semisal kan es krim udah banyak sekarang ya. Tentunya masing-masing dari es krim tersebut punya penilaian berbeda-beda dari masing-masing customer itu. Kira-kira value proposition kalian lebih ke perusahaan es krim mana nih yang kalian suka? Mixu atau Walls? Walls. Oke, apa? Mixu. Mix way. Kalau Mixu, kira-kira value-nya apa nih kalau dibanding pesaingnya menurut kalian? Banyak. Keunggulannya apa gitu? Banyak lokasi. Banyak Ya, ya? di lokasinya banyak, berbagai lokasi. Aku belum nyobain. Sebenarnya lebih banyak gitu ya. Iya. Gimana? Pencarian lolos. Sebenarnya lebih ke gimana sih keunggulan apa ya dimiliki dari kemudian kita ambil yang pojok kiri atas itu ada key partners atau di tempatnya partner nama lainnya apa partners? Mitra ya? Iya. Atau pihak yang saling bekerja sama, saling terhubung. Tentunya ya pihak partners mitra bisnis yang tentunya saling membutuhkan atau kerjasama. Kalau pihak partners, kita ambil lagi contoh semisal restoran yang punya event sambal bakar ya. Sambal bakar. Iya sambal bakar gitu ya beritanya. Kebakaran yang di Cibubur ya. Oke, kira-kira kayak partnersnya sama aja sih sambal bakar. Event, influencer ya. Tapi sambal bakar bukan punya event ya ternyata ya. Bukan ya. Beda. Punya siapa teh? Ada yang tahu? Katanya bukan. Event kayak kerjasama, tapi lebih ke public figure-nya gitu. Biar lebih ada investor di balik itu. Mati. Oh iya kita ini kemudian tadi kan channel. Kalau sesuai itu kita lihat ke revenue stream. Ini semua masukan. Revenue stream di bagian bawah. Nah, yang di sini. Revenue stream atau apa ini? Revenue pendapatan Pemasukan. stream
semua jenis hal yang menjadi pendapatan ke depan. Oke, kita cek di sini. Tentunya semua jenis pemasukan dicatat di kolom rekening listrik. Apa saja yang bisa kamu dapatkan. Tentunya kebaikan yang utamanya dari penjualan produk tersebut. Nah, semisal kita ambil contoh ini, bayangkan kamu punya perlengkapan motor. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan uang? Menyewakan motor. Menyewakan. Ada lagi selain menyewakan? Kalau misal stok yang banyak, kita aja dijual ya. Penjualan alat kebutuhan camping ya. Kemudian ada lagi dijual, disewakan. Atau biasa ada tuh video solo cam. Dibuat konten kan ya. Kalian punya hobi solo camping. Kalian lumayan kalau misalkan nonton. Di YouTube atau di TikTok yang hobi video solo. Oke, lanjut di yang ke-8 aktivitas utama. Aktivitas utama dari perencanaan tersebut. Nah, kira-kira kalau kita udah nentuin ini, kedepannya apa saja yang perlu kita lakukan? Tentunya bisa mendukung dan membuat kamu menghasilkan pendapatan. Jadi semisal kalau tadi activities yang sambal bakar itu aktivitas utamanya apa aja? Ngapain aja? Ada yang bisa kasih pendapat lagi? Tentunya membuat makanan sambal bakar. Menjual, kemudian pembuatan, mungkin kebanyakan juga ngadain kalau dari eventnya langsung ya, apa itu namanya, kontennya bagi-bagi uang ya, jadi random gitu ke pelanggan sambal bakar. Kemudian terus apa saja sumber dana yang kamu butuhkan? Ada sumber daya, dari resource atau sumber daya. Kalau kamu pakai sumber daya yang akan kamu lakukan, tentunya dari aktivitas tersebut bukan namanya sumber daya. Sumber daya namanya yang paling Air. ini termasuk Itu termasuk. mungkin kalau misalnya sama bakar tuh ekstrimnya hoki, kemudian pelayannya staff punya kalau sumber daya alam Alam. kemudian perlengkapannya masak, meja kursi, semua bahan-bahan makanan, bahan-bahan baku. SDM, finansial, saya butuh modal ya. Kalau finansial itu biasanya jadi modal awal kita, bisa dari tabungan atau kalau dari orang lain investor ya, orang yang memberikan modal.
Boleh juga tentunya ya, misal kalau mulai pentingnya juga intelektual atau lebih ke soft skill sesuai dengan dia. Nah, kita lihat lagi partners atau mitra. Nah, sini ada beberapa tabung yang dibutuhkan oleh supaya investor supaya mungkin kalau sama makan butuhnya mungkin apa? B ya. Oke, oke. Iya, soalnya cara penyajiannya mungkin harus pakai cobek yang dibalas gitu ya. Dan buat tani cabainya biar stok cabainya ada terus, ya masih segar juga. Dan investor yang bisa diajak kerjasama. Regulator atau pemerintah. Ini biasanya kalau dari pemerintah itu atau mengajukan perizinan ya pembatasan atau mungkin dikenal dengan perintah atau disperintah dinas penanganan dan perindustrian bisa juga bagian usaha lain dari pengen investor. Yang 11 dari tentunya dari sebelumnya kayak activities dan kayak resource yang kotak ini tentunya membutuhkan apa aja yang dibutuhkan itu yang dirincikan sebagai biaya pengeluaran atau lebih ke tepatnya beban untuk menjalankan setiap aktivitas tersebut. Berapakah total biaya yang harus dikeluarkan? Oke, di sini ada dua jenis ya. Biaya dalam aktivitas. Kalau di sini baca namanya itu ada dua. Kalau fixed cost artinya, nah itu contohnya ya. Kalau fixed cost biaya tetap. Biaya tetap, Kalau variable cost biaya biaya variable variabel, maksudnya variable. campuran, Apa? Campuran. campuran Atau berbeda, bentukannya ini berubah-ubah. berubah. Biaya yang bisa berubah-ubah. Operasional mungkin tadinya sekian menjadi lebih banyak, lebih keluarin. Bahan bakunya ya tentunya mungkin awal-awal kalau misalnya baru mulai nggak terlalu banyak atau bisa juga stok. Nah, kedepannya berkurang. Bagian fixed cost biaya tetapnya mungkin sewa tempat ya. Misal per bulan sekian bayarnya atau per tahun. Internet juga sama wifi per bulan. Harganya fix. Gaji bulanan cicilan dan lain-lain. Kalau operasional satu komisi listrik Oke, yang terakhir membandingkan jumlah cost struktur dan revenue stream. Jadi dibandingkan kira-kira lebih banyak kemana pemasukan atau pengeluaran. Kalau sebelah kiri masih lebih besar, berarti ada yang lebih mengurangi cost atau meningkatkan revenue. Jadi usahakan sumber pendapatan itu lebih banyak. Oke. Mungkin sampai situ ada yang masih dibingungkan terkait BMC. Nah, Ada yang ditanyakan dulu? nggak ada. Nah, Oke, kita ambil contoh. oh,
isi keripik ubi ungu. Kita baru buat. Jadi kita lihat dulu dari customer segment. Kalau misalnya kita baca di sini lebih ke mungkin semua kalangan ya. Tapi umurnya juga spesifik. Jadi keluarga, oleh-oleh, remaja dan mahasiswa, masa dewasa dan anak-anak. Jadi mungkin hampir semua kalangan. Kemudian kita lihat di sini customer relationship-nya masih biasa aja ya kalau dilihat di sini berjalan langsung online atau enggak bisa pada minimarket atau toko. Oke, channel salurannya brosur, pameran, eksibisi, dan media online. Oke, kemudian value proposition, grafik ubi ungu, aneka rasa. Nah, di sini digambarkan kira-kira keunggulannya apa nih jadi ide usahanya. Kemudian mungkin varian rasanya, ada beberapa varian rasa, kemudian kemasannya menarik, praktis, oleh-oleh, terus lagi di nongkrong, kemudian tahan lama, tidak mudah melempar, kemudian bisa dipesan online juga, halal sehat, kemudian ada perizinan. Aktivitas utamanya, kemudian budidaya ubi jalan. Jadi selain dibuat keripik tentunya, dicoba buat juga ubi jalannya langsung dilakukan namanya budidaya. Kemudian diolah menjadi keripik aneka rasa dan tentunya dipasarkan. Sumber daya utamanya lahan atau tempat menanam ubi tersebut, peralatan perancang keripik, proses pengolahannya, kemudian alat penggorengan yang baik. Mungkin bisa juga kalau misalnya udah mulai besar, tentunya tambahkan SDM. Kemudian kayak partnersnya, di sini ada minimarket atau toko-toko mungkin ya yang menjual tempat oleh-oleh, hotel juga ya, biasanya mungkin di meja-meja resepsionisnya di display. DKP Perindak, ini yang dari pemerintahan, perindustrian dan perdagangan. GoFood, GrabFood ya, untuk mungkin melakukan pesan online. Shopee Food juga bisa. Rumah makan, oke. Catering dan BUMDes. BUMDes apa? Ada yang untuk tahu tanya? Badan Bumi Desa. Badan Usaha Milik Desa. Kemudian terima kasih. Definisi mungkin untuk awal masih dari penjualan keripik ubi ungu dan jasa memberikan pelatihan bagi petani yang ingin coba membuatnya juga, masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar. Tapi lebih banyaknya di sini dia struktur biaya ya. Kalau bisa mungkin revenue streamnya ditambah lagi dari apa aja pendapatan ke depannya. Biasanya biaya budidaya, biaya pasca panen dan pasca panen, pembuatan keripik, biaya pemasaran, air dan listrik, dan biaya sosialisasi promosi, perizinan, pajak ke lembaga. Oke, sampai di sini udah apa? Udah lumayan. Sudah. Kalau udah, saya pengen kalian coba. Gampang ya? Dia sih lumayan. Contohnya udah saya kirimkan di grup. Udah. Oke, kita sampai jam berapa? Oke, sekarang tugasnya per kelompok buat ide bisnis dari bentuk BMC tersebut. Oke, untuk sekarang pelajaran PKK sudah
terkait pelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Oke, tadi mungkin saya minta pendapat dari kamu deh, BMC tadi. Jadi menurut kamu apa nih BMC? Kepanjangannya? Apa teh kepanjangannya teh dia? Bisnis, Apa? model, kanvas. Oke, mungkin bisa dibantu. Bisnis model kanvas adalah Bisnis yang menceritakan tentang sebuah kanvas yang menceritakan tentang bisnis yang sedang dijalankan. Nah, itu mungkin untuk PKK hari ini dan bisa langsung kita akhiri saja. Silakan dipimpin oleh siapa? Andre. Berasikat. Oke. Kita mulai pelajaran PKK ini, anggap aja kita berlalu. Coba dimulai. Amin.